Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yusuf dan Tuan Guru, ingin saya tanyakan pada Tuan Guru, ada banyak prestasi di Lombok selama kepemimpinan Tuan Guru. Salah satu prestasi yang paling terkenal dari Lombok selama Tuan Guru memimpin yaitu wisata syariah, bahkan menjadi salah satu tempat wisata paling baik di dunia. Ini prestasi besar karena Tuan Guru berhasil mengembangkan ekonomi di sektor ini. Di satu waktu berhasil menjaga syariat Allah. Dan wisata dan syariah di satu waktu bisa jadi satu paket yang klop, yang selama ini dianggap sulit untuk digabungkan. Apa rahasia agar menjadi inspirasi? Apa rahasia untuk wisata syariah yang telah berhasil di Lombok agar ini jadi inspirasi untuk daerah lainnya dan di Aceh secara khusus? Apa contohnya dan kendala apa yang mungkin akan dihadapi? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wisata halal. Wisata halal. Jadi wisata halal itu sebenarnya kuncinya ada 3. Pertama kemauan, kedua kemauan, ketiga kemauan. Sudah itu saja. Kenapa 3 kemauan? Karena seluruh dunia yang telah mengembangkan wisata halal itu memberi contoh dan bukti ya, bahwa itu adalah bentuk wisata yang juga sangat disukai dan digemari oleh para pelancong muslim. Tinggal kemauan kita untuk membuat segmen wisata halal itu di Indonesia, di provinsi-provinsi ada. Jadi begitu ada kemauan, yang lain-lain insya Allah dapat kita tanam. Regulasi, fasilitasi, sertifikasi, segala macam lah. Sisi-sisi itu, yang ada sisi-sisi belakangnya itu sertifikasi, regulasi, fasilitasi, apalagi ya, asal tidak frustrasi saja. Itu masalah teknis, yang penting kemauan. Begitu itu ada, Allah akan mudahkan semua. Tentang perempuan tadi, ada yang menganggap bahwa Islam membatasi kiprah perempuan. Saya ingin balik cara berpikir. Coba lihat ruang yang dibuka oleh Islam untuk perempuan, lalu Anda isi ruang itu. Saya yakin seumur hidup Anda berusaha mengisinya, ruang itu belum penuh. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa kok Islam kesannya apa kiprah perempuan, kok rasanya terbatasi kiprah kita sebagai perempuan, kok rasanya ada batasan-batasan. Jangan lihat dari sisi itu. Tadi di Ar-Ramili saya contohkan seperti gelas yang setengah. Ini botol. Botol ini bisa dibaca dari 2 sisi, setengah kosong atau setengah penuh. Kalau orang yang biasanya berpikir dari sisi keterbatasan, dia akan mengatakan, ini gelasnya ini setengah kosong ya, ini sedikit isinya. Dia mulai dari kata sedikit itu. Tapi kalau orang yang punya perspektif positif, yang berpikir positif, dia mengatakan, wah ini gelas sudah setengah penuh, tinggal sedikit lagi saya penuhi jadi penuh betul. Botol ini sudah setengah penuh. Jadi satu realitas, satu kejadian kita bisa potret dengan 2 cara. Mari kita potret dengan cara yang baik.